Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di ibadah online kita pada hari ini. Saya dan teman-teman mengucapkan selamat Paskah bagi Bapak Ibu dan Saudara di rumah. Biar kiranya kebangkitan Tuhan senantiasa membuat kita semakin hari, semakin bersuka cita, semakin semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Engkau begitu baik, sangat baik bagi kami. Kami berterima kasih untuk pengorbananmu Tuhan. Pengorbananmu yang menghidupkan kami Tuhan. Pengorbananmu yang menyelamatkan kami. Saat ini Tuhan, dengan segenap hati kami, segenap jiwa kami, segenap kekuatan kami ya Bapa, kami mau datang kepadamu, menaikkan pujian penyembahan kami sebagai tanda rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini kami umat-Mu mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Kasih-Mu yang sempurna Kau berikan hidup-Mu menggantikanku, menanggung dosaku. Kuat
Tuhan di atas segala Tuhan yang layak menerima pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita yang mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus bertahta atas pujian umatnya, amin. Mari kita mau lebih lagi memuliakan nama Tuhan, karena Dia Allah yang layak disembah. Haleluya, ku tahu Dia penolongku. Ku yakin
bahwa saat ini kita bersuka cita, amin. Karena kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada sukacita dalam hati kita. Mari sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu.
Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat GB Taman Palem Lestari dan Kelapa Gading. Puji Tuhan kita kembali bisa beribadah bersama-sama, sekalipun masih harus melalui online. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan punya banyak cara untuk bekerja dan Tuhan bisa pakai cara yang kita lakukan ini. Walaupun mungkin tidak sempurna, tapi kiranya lewat kuasa, tuntunan, dan berkat Tuhan, semua ini bisa menjadi berkat, kesaksian, kekuatan bagi kita semua. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan lewat firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini akan memberikan semangat lebih lagi kepada kita semua untuk kita tetap jalani hari-hari, kita tetap fokus menggapai visi dan misi yang Tuhan nyatakan melalui gereja kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah ini dan sebelum kita memulai pemberitaan firman Tuhan ini, saya ajak kita semua tundukkan kepala, kita berdoa yuk. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu, kekuatan-Mu, untuk segala yang baik yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih bisa kembali beribadah. Tuhan tolong kami. Khususnya saat ini kami ingin mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus menuntun, membimbing hamba-Mu ini agar apa yang kusampaikan kepada jemaat-Mu ya Tuhan, kiranya dituntun oleh Roh-Mu sehingga tidak bertentangan dengan kebenaran-Mu, dan itu kiranya menjadi pesan Tuhan bagi kami semua. Dan kami mohon ya Roh Kudus, setiap jemaat-Mu, umat-Mu yang mendengarkannya, berikanlah mereka telinga seorang murid, hati yang taat untuk mau melaksanakan setiap pesan Tuhan, kebenaran Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya, karena kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, kami alaskan dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya akan mengambil tema khotbah yaitu tembok kehidupan. Tembok kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kata tembok kalau berdasarkan aplikasi studi Bible ya, menjelaskan bahwa keberadaan tembok itu memberikan dua implikasi. Yang pertama, membatasi ruang gerak orang-orang di dalam tembok. Ya, membatasi ruang gerak karena kita ada tembok, jadi kita dibatasi Bapak Ibu, sehingga ruang gerak kita terbatas. Ya, itu kira-kira tujuan dari tembok itu, saudara. Yang kedua, tembok itu bicara melindungi orang-orang di dalam tembok dari serangan luar. Ya, melindungi dari serangan luar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab, ya, dalam konteks Alkitab, kalau ada sebuah masyarakat, kumpulan masyarakat, kaum atau bangsa ya di satu tempat, tidak bisa disebut sebuah kota kalau tidak ada tembok yang mengelilingi wilayah tersebut, tidak ada yang mengelilingi tempat di mana mereka berkumpul tersebut. Nah, itu sebabnya perlu didirikan sebuah tembok, sehingga dengan hadirnya tembok itu menyatakan tempat itu menjadi sebuah kota, saudara. Jadi betapa pentingnya kehadiran tembok dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan kaum bangsa masyarakat pada zaman Alkitab itu. Nah, demikianlah saudara, tembok kehidupan. Itu juga penting buat saudara dan saya miliki. Sebagai apa saudara? Sebab tembok ini untuk membatasi kita, bukan berarti kita terpenjara. Beda saudara ya. Kalau di penjara terbatas juga, tetapi beda dengan tembok. Ya, karena kalau misalnya penjara itu karena ada hal-hal yang menjadi kesalahan, ada hal-hal yang menjadi ancaman bagi kita karena perbuatan tingkah laku kita dan kita menantikan hukuman. Tetapi bicara tembok itu lain, itu menjadi sebuah tempat untuk kita merasa nyaman, kita merasa tidak terganggu, kita bukan dianggap sebagai orang yang bermasalah atau kita menjadi kriminal, bukan saudara. Tembok kehidupan yang Anda dan saya miliki. Apakah tembok itu adalah tembok yang kokoh
atau tembok yang roboh, saudara. Begitu juga saudara, tembok itu bertujuan untuk melindungi kita dari serangan-serangan dari luar. Nah, ketika kita punya tembok yang kokoh, maka hidup yang kita jalani akan menjadi kehidupan yang tetap kuat dan semakin kuat. Bertambah hari, bertambah kuat, bukan bertambah lemah. Amin saudara. Dan saya berdoa setiap Bapak Ibu dimanapun Anda yang mendengarkan ini, kiranya Anda semua termasuk saya, kita tetap memiliki tembok kehidupan yang kokoh. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah cerita saudara ya. Mungkin sebagian di antara Bapak Ibu pernah mendengar cerita ini. Suatu ketika ada seorang anak muda mengendarai kendaraan motor besar saudara. Ya motor seperti motor Harley Davidson gitu ya. Nah ini anak muda ini begitu semangat sekali karena dia memiliki motor yang bagus, motor yang keren, motor yang dengan kecepatannya juga lumayan tinggi. Lalu dia memacu kendaraan motornya di jalan raya. Dia geber-geber gasnya saudara. Singkat cerita dia mulailah sejajar dengan mobil saudara. Ada mobil di jalan raya yang juga beriringan bersama-sama satu jalur. Lalu tiba-tiba pemuda ini dengan gaya songongnya, dengan gaya sombongnya, dia mulai ketok-ketok mobil sebelah itu saudara. Dok, dok, dok. Woi Pak, udah pernah naik motor Harley Davidson belum? Gayanya saudara. Nah yang punya mobil ya merasa terganggu kan, nggak kenal siapa ini orang, tiba-tiba main gedor-gedor pintu. Nah akhirnya yang punya mobil ini cuma melototin aja. Dan dia bilang, ini orang kayaknya mau cari gara-gara nih. Akhirnya yang punya mobil memacu kendaraannya lebih kencang lagi saudara. Anak muda ini gak mau kalah, makin kencang lagi. Digedor-gedor lagi pintu kaca mobilnya. Dok, 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 hei Pak. Teriak-teriaknya lebih kencang saudara. Sudah pernah naik motor Harley Davidson belum? Yang punya mobil bukannya malah mau nolongin, malah kesel saudara. Dia malah cuekin lagi dengan wajah ganas, dengan wajah sangar. Lalu dia pacu mobilnya sekencang-kencangnya saudara. Dan itu terjadi berkali-kali. Singkat cerita saudara, ada lampu merah. Nah biasa saudara ya kalau lampu merah, ya yang terjadi apa saudara kalau lampu merah? Kalau misalnya lampu hijau jalan, kalau lampu merah berhenti. Kalau lampu kuning harusnya apa saudara? Harusnya kita berhati-hati untuk berhenti, betul nggak saudara? Tapi mindset kita beda. Kalau lampu kuning artinya apa? Makin kenceng sekenceng-kencengnya, jangan sampai lampu merah. Nah itu saudara. Nah yang punya mobil juga sama. Jadi begitu lampu itu udah kuning, dia pacu gas sekenceng-kencengnya sehingga dia bisa lewati lampu merah itu. Nah anak muda yang punya Harley Davidson ini juga melakukan yang sama saudara. Dia geber motornya sekenceng-kencengnya. Tiba-tiba terjadi suara tabrakan. Ternyata yang nabrak bukan mobilnya saudara, tapi pemuda yang naik motor ini. Yang punya mobil rasa puas kan, seneng. Syukurin lu kena akibatnya lu, kena karma lu, kena tanggungannya lu. Ngina-ngina sih, sombong sih gitu ya. Tapi yang punya mobil ini suatu kali penasaran ya, dan ada jatuh belas kasihan. Dia coba melihat seperti apa kondisi anak muda ini ya, ingin menolong gitu ya. Dan ketika dia samperin anak muda ini, lalu anak muda ini dengan suara rintihan kesakitan saudara, lalu dia kata, Pak sudah pernah naik Harley Davidson belum Pak? Lalu yang punya mobil ini orang udah jatuh, udah tabrak masih songong juga, masih nanya yang sama, gitu kesel banget. Terus, iya emangnya kenapa nanya-nanya begitu berkali-kali, maksudnya apa? Kata yang punya mobil. Lalu anak muda ini dengan suara merintih kesakitan dia bilang, iya maksud saya mau nanya, kalau udah pernah remnya itu nginjeknya di mana? Ya ini sebuah cerita ilustrasi saja saudara, bahwa ini bicara tentang bagaimana kendaraan mobil secanggih apapun, mobil secepat apapun ya, mau mobil Ferrari atau mobil F1 ya yang dipakai untuk ajang perlombaan formula, atau motor sekencang apapun, tetap membutuhkan yang namanya apa saudara? Rem. Katakan sama-sama, rem. Nah, rem ini perlu Anda dan saya memiliki.
Dan inilah yang saya maksud, tema yang saya sampaikan pada hari ini. Tembok kehidupan. Apa yang dimaksud tembok kehidupan ini saudara? Yang bisa melindungi saudara dari serangan-serangan musuh dari luar. Dan juga bisa menolong Anda dan saya sehingga Anda tidak menjadi liar. Anda tetap bisa ada dalam rule yang benar, Anda tetap konsisten, disiplin, Anda tetap ada di jalur yang baik. Apakah namanya itu saudara? Ya, namanya adalah penguasaan diri. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, penguasaan diri adalah tembok kehidupan saudara. Sekali lagi saudara, penguasaan diri adalah tembok kehidupan saudara dan saya. Siapa yang punya penguasaan diri, maka engkau sedang membangun sebuah tembok kehidupan. Tetapi siapa yang tidak punya penguasaan diri, maka engkau sedang tidak memiliki tembok kehidupan. Atau mungkin engkau punya tembok, tapi tembokmu bukan tembok yang kokoh, tapi tembokmu adalah tembok yang roboh. Saudara, saya mengajak kita semua membaca firman Tuhan. Kita sama-sama membuka firman Tuhan dalam Amsal 25 ayat 28 saudara. Amsal 25 ayat 28, demikian firman Tuhan saudara. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah, satu ayat lagi saudara. Satu ayat lagi. Masih dalam kitab Amsal, Amsal 16 ayat 32. Ini ada korelasi dengan Amsal 25 tadi saudara. Amsal 16 ayat 32, demikian firman Tuhan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Tadi saudara di Amsal 25 dikatakan orang yang dapat mengendalikan diri itu diumpamakan, ya, diilustrasikan seperti seseorang yang memiliki kemampuan untuk merobohkan tembok. Merobohkan tembok. Di Amsal pasal 16 tadi, di Amsal pasal 16 saudara, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dari dua ayat ini, dari dua pasal ini, maka kita bisa tarik kesimpulan. Ketika Anda dan saya memiliki penguasaan diri, Anda itu bagaikan seorang pahlawan yang bisa merebut kota dengan tembok-temboknya yang kokoh. Anda juga digambarkan menjadi seorang yang hebat. Karena apa? Karena Anda memiliki tembok yang kokoh ketika Anda memiliki penguasaan diri. Jadi betapa pentingnya Anda dan saya membangun yang namanya tembok kehidupan. Yaitu apa? Penguasaan diri saudara. Nah saudara, coba saudara boleh lihat gambar berikut ini. Ngomong-ngomong soal tembok saudara. Dari semua tembok yang ada di dunia ini, menurut saya tertarik sekali untuk mengajak Anda dan saya kita belajar dari satu tembok yang fenomenal ini. Sangat bersejarah sekali. Dan ini adalah sebuah tembok yang salah satu ya salah satu mungkin bisa dibilang satu-satunya. Tembok yang sangat terkokoh di dunia. Ya namanya apa saudara? Coba saudara perhatikan gambar ini. Ada yang tahu saudara? Kira-kira ini tembok apa? Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah tembok yang ada di Konstantinopel. Sekarang ini Konstantinopel ini adalah Istanbul, Turki, ya saudara. Nah, tembok ini menjadi tembok yang ada di kekuasaan Kekaisaran Romawi Timur pada saat itu, dan ini menjadi tempat yang sangat strategis dan sangat kokoh sekali, saudara. Tembok ini merupakan salah satu sistem pertahanan yang paling kompleks di dunia. Ya, ini canggih banget ini tembok, kokoh sekali, saudara. Ya kalau dalam Alkitab itu ada yang mirip-mirip ini tembok Yeriko, saudara. Nah kira-kira seperti itu ya. Nah ini terjadi di zaman setelah Alkitab ya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, panjangnya ini hingga 5 km atau kurang lebih 14 mil, tingginya hingga 12 meter. Tebal tembok dalam 5 meter.
Jadi mampu melindungi kota Konstantinopel dari serangan musuh karena tebal sekali saudara. Bukan hanya ada tebal tembok dalam, ada juga di luarnya juga ada saudara. Ya, ketebalannya 2 meter dan tingginya kira-kira sekitar 8,5 meter. Jadi ini tembok sangat kokoh sekali ya. Jadi ini tembok yang sangat berlapis-lapis saudara. Sehingga sangat susah sekali tembus oleh musuh dari manapun. Dan itu memang terbukti dalam sejarah saudara. Ya, bahwa benteng ini digelari apa? Perfect. Ini tembok perfect. Karena apa? Karena bisa bertahan 1123 tahun. 1123 tahun tidak pernah bisa dirobohkan oleh bangsa manapun, kerajaan manapun. Hebat saudara masa kejayaan Konstantinopel ini ya. Dan kurang lebih ada 23 kali serangan dari berbagai bangsa, dari berbagai kerajaan ingin menguasai dan merebut kota Konstantinopel. Nah, salah satu untuk bisa merebut kota itu hancurkan temboknya. Tapi nggak ada yang berhasil saudara. Nah, suatu kali saudara, setelah sekian lama sejarah mencatat Kesultanan Ottoman ini di bawah komando Muhammad Al-Fatih yang baru berusia 21 tahun. Dia mampu ya menaklukkan tembok Konstantinopel ini. Sangat mudah saudara. Dan ini terjadi penaklukan ini di tahun 1453. Tahun 1453, sekitar bulan Mei, 29 Mei 1453. Ya, setelah 6 minggu dikepung, ya akhirnya tembok ini bisa dihancurkan saudara. Bagaimana bisa tembok yang begitu kokoh, begitu kuat ini, begitu berlapis-lapis, begitu tinggi ini, begitu panjang ini, bisa roboh. Sementara banyak sekali usaha-usaha dari kerajaan-kerajaan bangsa-bangsa lain untuk merebut dan menghancurkan ini nggak bisa-bisa. Tapi kali ini Kesultanan Ottoman ini bisa. Nah saudara, tentu banyak faktor sekali ya, banyak faktor yang bisa membuat tembok ini bisa roboh saudara. Ya, di antaranya karena memang sebelumnya itu ada konflik internal ya di dalam Kekaisaran Romawi dengan gereja. Kemudian juga ada konflik internal dengan gereja sendiri antara Kristen Protestan dengan Katolik, sehingga itu mempengaruhi kehidupan dari Konstantinopel itu yang mudah sekali untuk bisa diserang, saudara. Ya, nah lalu selain itu Kesultanan Ottoman ini juga memiliki tawanan-tawanan pasukan-pasukan dari Eropa juga, Jerman, Italia, ya Eropa Timur itu ada yang bisa ditaklukkan oleh kesultanan ini sehingga mereka dipakai juga untuk menambah pasukan menghancurkan Konstantinopel. Ya, nah lalu mereka punya senjata meriam, namanya meriam Basilika. Itu meriam yang sangat luar biasa ya, seberat 272 kilo dan bisa menembakkan jarak tembak sejauh 1,6 km. Jadi ini senjata yang canggih, ya salah satu yang menjadi faktor penentu bisa merebut, menghancurkan Konstantinopel. Kemudian ada lagi saudara hal yang mungkin kelihatannya mungkin banyak orang nggak tahu. Ini karena ada seorang penjaga pintu, seorang prajurit Itali yang lupa. Nah, yang lupa mengunci gerbang di salah satu pos pertahanan ya di tembok Konstantinopel itu, sehingga pasukan Ottoman ini sangat mudah untuk masuk menyerang Konstantinopel. Gara-gara ada yang lengah, gara-gara ada yang tidak bisa menguasai dirinya sampai dia kelupaan, saudara. Ini lagi perang kok bisa lupa. Wah, ini fatal sekali, ya. Nah, selain itu ada strategi yang sangat cemerlang sekali yang dilakukan oleh Ottoman ini. Ya, dia menggunakan strategi yang sangat-sangat tidak pernah terpikirkan karena dia bisa membawa kapal, itu biasanya kan di laut ya, tapi kali ini kapalnya ini dibawa ke darat dengan gelondongan kayu-kayu, dikasih oli seperti itu ya, pelicin minyak supaya bisa digelindingin, dan itu hanya bisa dilakukan dalam waktu semalam. Jadi ada beberapa kapal tiba-tiba bisa masuk mendekati tembok Konstantinopel. Itu nggak pernah terpikirkan, sehingga mudah sekali dihancurkan, saudara. Nah, jadi lewat kisah sejarah ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka kita bisa temukan bahwa ketika tembok itu ada yang lengah, tidak bisa dikuasai lagi, ada orang-orang yang
khilaf, ada orang-orang yang tidak bisa menguasai dirinya, sehingga ada konflik internal, ada yang lupa, ada yang kecelek, strateginya akhirnya tidak jitu, ya akhirnya membuat semua ini tembok Konstantinopel bisa dihancurkan. Nah, saudara, coba perhatikan ini. Ketika tembok kehidupan saudara tidak kokoh, maka kehidupan kita akan sangat mudah sekali dihancurkan oleh musuh-musuh yang akan mengganggu dan merusak kehidupan saudara. Dalam hal ini apa saudara? Iman saudara, kerohanian saudara, pengharapan saudara, keyakinan saudara. Sehingga saudara akan mudah sekali gugur imannya, putus harapannya, lemah kita. Bukankah kitab Amsal juga berkata kalau kita tawar hati, kecillah kekuatan kita. Saudara, mari coba cek dan recheck tembok kehidupan kita masing-masing. Pernahkah Anda mengalami situasi keadaan hidup yang berbeban berat, stres, bingung, khawatir? Pernahkah Anda sedang mengalami situasi keadaan kita sedang jatuh? Nah, saudara, itu tanda-tanda tembok kehidupan kita mulai diserang dan mulai roboh. Dan saudara lihat, dengan adanya dunia sosmed begini, dengan dunia online begini, ya satu sisi ada hal yang bagus ya, sehingga kita bisa banyak belajar pengetahuan firman dari gereja-gereja dimanapun. Kita makin diperkaya, ya, sehingga tidak ada lagi ruang batas yang bisa menghalangi kita untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sisi yang lain ada bahayanya juga saudara. Kalau tembok kehidupan kita nggak kokoh, maka ketika saudara mendengar firman-firman atau khotbah-khotbah atau pendeta-pendeta manapun yang menyampaikan kabar baik, tapi sebenarnya itu bukan Injil yang sesungguhnya. Bisa jadi nama Yesus yang lain yang diberitakan, sehingga membuat kita menggerogoti iman kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang imannya semakin ragu, sehingga kita nggak yakin dengan keimanan kita. Itu bahaya saudara. Nah oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya agar Anda dan saya ini, tembok kehidupan kita bisa tetap kuat dan kokoh, tidak roboh saudara. Satu cara saja hari ini kita belajar. Apa itu saudara? Mari saya mengajak kita sama-sama saudara membuka firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7. Nanti kita kembali lagi ke Amsal tadi ya saudara ya. Yakobus 4 ayat 7. Firman Tuhan berkata begini saudara. Karena itu tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi saudara. Karena itu tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi saudara, bagaimana caranya agar Anda dan saya, tembok kehidupan kita semakin kuat, semakin kokoh. Dengan kata lain ini saudara, bagaimana agar kita bisa semakin memiliki penguasaan diri. Bagaimana semakin hari penguasaan diri kita semakin bertambah kuat. Caranya hanya satu saudara, hari ini kita belajar. Tunduklah kepada Allah. Saudara, saya ajak kita kembali ke Amsal tadi ya, Amsal 25, Amsal 16 saudara. Kalau saudara membaca Amsal pasal 25 ayat 1, di sana terdapat sebuah tulisan begini saudara. Amsal 25 ayat 1 saudara. Ya. Ayat 1 bilang gini. Juga ini adalah Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia, Raja Yehuda. Hizkia Raja Yehuda. Jadi ini kumpulan Amsal-Amsal Salomo yang dikumpulkan oleh pegawai-pegawai Hizkia, Raja Yehuda. Nah salah satu dari Amsal 25 ini isinya adalah tadi yang kita baca saudara, ya, yang kita baca tadi ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Nah saudara, mari kita lihat pegawai-pegawai Hizkia. Saudara tahu Raja Hizkia ya? Kita belajar dari sini saudara. Hizkia ini sebuah contoh bahwa dia punya tembok kehidupan yang kokoh. Dia punya penguasaan diri yang hebat saudara. Ya, terlihat dari mana? Di dalam Alkitab, kalau saudara melihat 2 Raja-Raja, pasal 20, 2 Raja-Raja dari pasal 18, 19, 20 itu kisah tentang Hizkia.
Saudara akan temukan ketika Raja Hizkia diserang oleh Raja Asyur. Wah, dia udah takut, dia udah gak sanggup, dia udah menyerah, dia udah hopeless. Dia dalam kondisi udah gak sanggup, gak mampu saudara. Dia dalam kondisi terpuruk, dia dalam kondisi keadaan yang berat, dia dalam kondisi jatuh. Dalam kondisi saat itu saudara, kemungkinan untuk kita lepas kontrol itu sangat besar. Seperti pandemik ini Bapak Ibu, ya dalam pandemik ini saudara, banyak sekali orang udah gak bisa menguasai dirinya, udah gak bisa ngontrol dirinya, dia udah gak bisa sabar lagi, dia udah gak bisa tenang lagi, dia udah gak bisa percaya lagi, dia gak bisa kuat lagi menghadapi pandemik ini. Hasil survei saudara, ya justru perempuan itu ada di peringkat atas memikul beban paling berat saat pandemik COVID-19 ini. Ya perempuan, banyak stresnya selain ngurusin ibu rumah tangga, ngurusin anak, masalah ekonomi sedang surut, wah ini jadi wanita-wanita stres saudara. Hai para wanita-wanita, para istri-istri, para ibu-ibu, para mertua, perkuatlah tembok kehidupanmu supaya engkau tetap bisa lewati pandemik ini, amin. Ya, lalu kemudian saudara anak-anak itu masuk ke level yang berikutnya, yang tingkat stresnya sangat tinggi. Ya anak-anak pelajar, mulai tingkat dari SMA khususnya SMP itu yang paling banyak sekali ngalami stres. Kemudian anak-anak SD, TK dan juga mahasiswa. Mereka ngalami sebuah gangguan yang membuat mereka gak bisa tenang. Dan kondisi seperti itu anak-anak akhirnya mencari pelampiasan, mencari pelarian yang kadang-kadang membuat mereka jatuh dalam dosa dan berbuat dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Raja Hizkia ketika diserang oleh Raja Asyur, dia sangat ketakutan, dia lemah. Tetapi apa yang dilakukan oleh Hizkia saudara? Apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia? Ketika diancam oleh salah satu utusan dari Raja Asyur, ya, pegawai minuman agung dari Raja Asyur, menghina-hina, melecehkan, bahkan mengatakan, mana Allah Israel? Ngapain kau misalnya tolong Raja Mesir? Ngapain? Kau tidak tahu bagaimana pengalaman kami menaklukkan kerajaan-kerajaan yang lain? Wah, dia menghina Allah Israel saudara. Tahukah saudara ketika Raja Asyur ini sedang mengalami ancaman seperti itu, dia tunduk kepada Allah. Apa yang dilakukan saudara? Dia bawa itu surat ancaman, ya, dibawa ke hadapan hadirat Tuhan. Dia tersungkur sujud dan dia berdoa kepada Tuhan, menyerahkan pergumulannya ke dalam tangan Tuhan. Dia gak mau lagi terpancing untuk melakukan membayar upeti, dia gak mau lagi karena dia udah gak sanggup, dia udah gak mampu. Karena ini Raja Asyur makin jadi saudara. Dia hanya tunduk kepada Allah dan dia serahkan kepada Tuhan. Dan itulah ketika itu datanglah Nabi Yesaya. Dan dia berkata, mereka tidak akan masuk ke Yerusalem, mereka tidak akan mampu mengalahkan Yehuda. Justru sebaliknya, Tuhan akan membela dan menyatakan kemenangan. Dan terbukti saudara, Tuhan yang berperang, malaikat Tuhan membunuh banyak sekali tentara Asyur. Dan mereka dikalahkan, bahkan Raja Asyurnya mati dibunuh oleh anak-anaknya sendiri. Saudara lihat, saat kita dalam kondisi terpuruk, mari tetap perkuat tembok kehidupan saudara seperti Raja Hizkia ini. Dia tetap tunduk pada Allah. Yang terakhir saudara, Hizkia, kita juga belajar dari sini saudara. Ketika dia juga menghadapi sebuah kondisi terpuruk yang berikutnya, apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dia masih bisa untuk tunduk pada Allah. Ketika apa? Datanglah Nabi Yesaya dan mengatakan, usiamu akan habis, engkau akan mati. Wah, Hizkia saat itu bergumul stres, dia gak siap mati. Dan dia nuntut sama Tuhan, dia klaim sama Tuhan, dia bilang, aku kan sudah setia, aku sudah beribadah, aku sudah taat, aku sudah tunduk pada Allah. Tapi kenapa aku harus mati? Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan mendengar doanya Hizkia ini dengan kesungguhan, karena memang Hizkia ini melakukannya bukan dengan lip sync saja, bukan dengan sandiwara, bukan pura-pura. Dia tulus dengan hati yang tulus memohon. Tuhan mengabulkan saudara. Dan Nabi Yesaya berkata, oke, aku tambahkan kembali usiamu 15 tahun kemudian. Wah, dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi sulit, Hizkia bisa tunduk kepada Allah. Inilah yang membuat Hizkia bisa tetap bertahan. Tetapi saudara, yang terjadi adalah ketika Hizkia sembuh dan Tuhan izinkan dia memiliki kehidupan lanjut, dia bisa hidup kembali. Nah, saat dia masa-masa puncak, saat dia di masa kejayaan, yang terjadi apa saudara? Dia udah gak mulai tunduk lagi dengan Allah. Ketika datanglah Raja Babel, ya berkunjung ke istananya.
Yang dilakukan oleh Raja Hizkia apa? Dia pamer kekuatan militer, dia pamer harta kekayaan, dia pamer seluruhnya dikasih lihat kepada Raja Babel. Lalu tiba-tiba datanglah Nabi Yesaya, apa yang kau lakukan? Apa yang kau tunjukkan kepada raja tersebut? Aku kasih lihat semuanya. Lalu Nabi Yesaya berkata, semua yang kamu lihat itu akan diambil dan akan diangkut. Wah, tetapi ini yang terjadi nih. Ketika dapat teguran itu, Hizkia bukannya bertobat, bukannya minta ampun, bukannya kembali bersujud di hadapan Tuhan, dia malah berkata apa? Ya gak apa-apalah. Yang penting di masa aku tetap tenang, nyaman, gak apa-apa. Saudara lihat, ketika orang tidak tunduk kepada Allah, maka disitulah serangan intimidasi panah-panah dari iblis akan masuk menembus kita. Merusak pikiran kita, merusak jiwa kita, merusak emosi kita, merusak harapan kita, merusak iman kita. Sehingga akhirnya kita bukan lagi memiliki tembok kehidupan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara mari kita belajar dari Hizkia. Begitu juga kita belajar dari Raja Daud, saudara. Ketika Raja Daud, saudara, saat dia dalam kejayaan, dia tidak tunduk kepada Allah. Akibatnya apa? Hanya gara-gara satu wanita. Hanya dari ngintip dari jarak jauh. Daud jatuh dalam dosa perzinahan dengan Batseba. Tetapi ketika Raja Daud bertobat dan dia mengerti bagaimana membangun tembok kehidupan dan dia punya penguasaan diri, Alkitab mencatat sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Ini bapaknya Raja Salomo, penulis kitab Amsal ini. Ya, suatu kali saudara, ada usul dari orang-orang penatua dan penasihat-penasihat raja supaya mengusulkan agar Daud ini di hari tuanya, ya, dia ini dikasih wanita cantik, gadis tercantik se-Israel, namanya Abisak. Abisak dari gadis Sunem. Wah, orang Israel kan cantik-cantik saudara ya. Ya salah satunya seperti Gal Gadot lah ya. Coba bayangkan saudara kalau saudara diurus sama Gal Gadot, wanita cantik, si hari tua di pangkuan, diurusin begitu. Waduh saudara, ini kan menggoda saudara. Wanita cantik loh, masih gadis. Kalau Batseba kan sudah punya suami. Itu aja Daud bisa jatuh dalam dosa. Tapi kali ini karena Daud sudah mengerti tembok kehidupannya. Dia kuasai dirinya sampai hari tuanya, sampai meninggalnya. Sekalipun di pangkuan seorang wanita gadis yang bernama Abisak ini. Daud tidak berzinah, tidak bersetubuh dengan wanita ini. Hebat saudara ya. Ya. Begitu juga dengan Salomo saudara. Lihat saudara, ketika Salomo dalam masa kejayaan, wah saudara awal-awalnya bagus, tapi karena dia gak punya tembok kehidupan yang kokoh, dia jatuh dalam perzinahan, penyembahan berhala. Tapi ketika dia jatuh terpuruk, puji Tuhannya. Ketika itu dia menyadari dan dia berkata semuanya sia-sia, tidak ada artinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tunduk kepada Allah. Kalau kita tunduk kepada Allah, maka firman Tuhan bilang begini saudara, daging memang lemah, tapi roh, apa saudara? Penurut. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika engkau dan saya punya penguasaan diri, ketika engkau punya tembok kehidupan, maka rohmu dan rohku akan menjadi roh yang kuat dan penurut, dan itu yang akan bisa makin mengalahkan kedagingan kita. Selamat membangun tembok kehidupan saudara. Dan saya berdoa kita semua bersama-sama di bulan ini, di tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya, kiranya tembok kehidupan kita semakin kokoh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur lewat firman ini ada sebuah tembok kehidupan yang jauh lebih kokoh dari tembok manapun yang dibangun oleh beton, oleh bata, oleh kekuatan manusia. Yaitu kalau kami punya penguasaan diri. Tuhan tolong agar kami tunduk kepada Allah. Karena seperti Engkau ya Tuhan, Engkau punya kuasa atas alam jagat raya semesta ini. Engkau yang berdaulat atas semesta ini. Tetapi Engkau tidak lepas kontrol. Allah, Engkau bisa menguasai dirimu. Sehingga Engkau bisa mengendalikan seluruh alam semesta ini. Sampai hari ini sudah berjuta-juta tahun. Tapi Tuhan, Engkau tetap terus ada dan semakin ada. Engkau tidak merusak apa yang Engkau ciptakan. Engkau tidak merusak apa yang Engkau rancangkan Tuhan.
Justru kamilah yang seringkali merusak rencanamu. Kamilah yang seringkali merusak alam ini. Kamilah yang seringkali merusak hidup kami sendiri. Oleh karenanya kami mau belajar dari Engkau ya Tuhan, Sang Pencipta kami. Kami mau tunduk kepada Allah. Karena ketika kami tunduk kepada Engkau, maka kami akan memiliki penguasaan diri seperti yang Engkau miliki ada pada kami. Begitu juga Tuhan ketika Engkau turun jadi manusia, menjadi hamba, menjadi sama seperti manusia di dalam rupa Yesus Kristus. Dalam kondisi Engkau pun dihina, Engkau pun dikhianati, Engkau disakiti. Engkau Yesus bahkan Engkau mati di kayu salib. Dalam kondisi seperti itu pun Engkau Yesus tidak menggunakan kekuatanmu, tidak mengeluarkan seluruh kekuatanmu untuk melawan. Engkau bisa menguasai dirimu Yesus untuk menggenapi rencana sorga, rencana Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan untuk mengembalikan manusia kembali ke menjadi gambar dan rupa Allah yang sesungguhnya. Kami belajar darimu ya Tuhan, semakin kami tunduk kepada Allah, maka semakin kami memiliki tembok kehidupan yang kokoh. Tuhan tolong kami, supaya kami tetap tunduk kepadamu Tuhan. Dan kami akan lihat pertolongan kemuliaan kuasa-Mu akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Ampuni kami kalau kami masih seringkali Tuhan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami seringkali mencari cara-cara kami sendiri. Ampuni kami kalau kami punya Engkau tapi kami tidak tunduk kepada Engkau ya Tuhan. Bantulah kami Roh Kudus untuk kami bisa semakin tunduk di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami robohnya tembok kehidupan mereka, hamba berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan-Mu Tuhan nyata dalam hidup mereka. Tariklah hati mereka ya Roh Kudus, jamahlah hati mereka untuk kembali tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga tidak ada tempat untuk iblis mengintimidasi dan mengganggu dan menyerang kami. Tetapi yang ada kami bisa menang dan kami bisa mengalahkannya ya Tuhan. Tolong kami ya Bapa dalam kondisi terpuruk, yang dalam kondisi jatuh, yang dalam kondisi sulit. Kiranya tembok kami semakin kokoh ya Tuhan. Begitu juga ketika kami ada diberkati Tuhan, kami dalam puncak kejayaan, kami dalam kesuksesan, kami dalam kenyamanan. Tolong kami untuk tetap punya tembok kehidupan yang tetap menjadi kokoh dan semakin kokoh Tuhan. Jangan sampai kami jatuh seperti yang dialami oleh Raja Salomo dan juga Hizkia ini Tuhan. Bantu kami ya Roh Kudus, ini doa kami. Begitu juga untuk negeri kami, bangsa kami Indonesia. Kami berdoa supaya Indonesia memiliki tembok kehidupan yang kokoh. Mulai dari presiden dan pejabat-pejabat menteri dan seluruh aparat yang ada Tuhan. Biarlah mereka semua menjadi orang-orang yang punya penguasaan diri. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang kuat ya Tuhan. Demikian juga gereja-Mu dimanapun berada, khususnya GBI Taman Palem Lestari dan Kelapa Gading. Keluarga-keluarga jemaat-Mu dimanapun berada, biarlah tembok kehidupan kami semakin kokoh dan semakin kokoh. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Dan akhirnya Tuhan, sebelum kami usaikan ibadah ini, kami mohon turunkanlah berkat-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkanlah hati iman percayamu kepada Bapa kita di surga, sumber berkat kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, penghiburan, kekuatan, kuat kuasa Allah Roh Kudus, memberkati engkau sehingga engkau tidak kelaparan kekurangan, memberkati engkau sehingga engkau dilindunginya, engkau punya tembok-tembok kehidupan yang kokoh sehingga engkau dijauhkan dari mara bahaya niat-niat orang jahat, bahkan dari tipu daya setan. Tuhan memberkati engkau sehingga engkau tetap bisa melihat mujizat, kuasa, keajaiban dinyatakan dalam hidupmu. Engkau diberkati untuk tetap hidup di dalam kepatuhan, ketaatan, ketundukan kepada firman Tuhan. Sekalipun pergumulanmu masih belum selesai, sekalipun engkau sedang dalam pencobaan, tetaplah tunduk kepada Allah. Dan Tuhan berikan hikmat marifat supaya kami jangan salah dalam mengambil keputusan. Tuhan memberkati engkau saudaraku yang dikasihi Tuhan, sehingga engkau diberikan damai sejahteranya, sehingga engkau tenang, tidak takut, bimbang, kecewa, putus asa, tidak ada niat untuk bunuh diri. Karena ada Yesus Kristus bersama kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini.
memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Papa. Oh, oh.